Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa senantiasa berdoa setiap hari dan menjaga kesehatan setiap hari. Ya. Hari ini kita pelajarannya tema 1 untuk yang pagi. Ya. Buku tema 1 halaman 45. Kita masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita sudah pelajari dari awal ciri-ciri makhluk hidup. Untuk halaman 45 ini nanti kita menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentang gambar yang ada itu dijelaskan lalu diberi cara-caranya agar kita senantiasa bisa melaksanakan ciri-ciri kegiatan ciri-ciri itu dengan baik agar senantiasa terjaga dengan baik. Contoh itu ada contoh halaman 45 ya. Itu contoh ada satu keluarga sedang itu ada banyak makanan, minuman. Itu berarti satu keluarga berarti menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu perlu makanan ya. Ditulis itu sudah ada, itu contohnya ya. Ditulis di atas. Oh, ada gambar satu keluarga sedang di meja makan. Berarti makhluk hidup ditulis makhluk hidup itu perlu makanan. Terus bawahnya diberi penjelasan ya. Ini tugasnya sama diberi penjelasan ya tentang sikap-sikap atau cara-cara agar kita senantiasa menjaga kesehatan. Makhluk hidup itu perlu makanan. Yang pertama itu contohnya. Terus penjelasannya bagaimana ya? Kalian kalau makan nggak boleh makan yang kotor, makan yang harus dipilih, ya. Makan yang harus menyehatkan. Jadi ditulis di situ. Oh iya, makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Ditulis itu ya. Terus jangan lupa yang paling penting diingat, kita harus senantiasa berdoa sebelum dan sesudah makan. Karena itu sangat penting ya. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena kita makhluk ciptaan Tuhan. Makanya itu ditulis, dijelaskan. Yang awal ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup perlu makanan. Lalu penjelasannya, makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Lalu kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Dan yang terakhir, kenapa berdoa? Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Itu contohnya ya. Jadi di atas, sekali lagi di atas, ciri-ciri makhluk hidupnya itu apa ya? Lalu di bawahnya diberi penjelasan. Ya. Lalu untuk tugasnya halaman 46 dan 47 ini. Ya. Halaman 46. Tuh. Yang atas ada satu keluarga itu sedang ada di mana itu ya? Di jalan. Di jalan itu satu keluarga itu anaknya sedang apa itu ya? Sedang berlari. Terus ayah ibunya sedang berjalan mengikuti. Jadi itu apa? Kita makhluk hidup, kita manusia juga makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa? Kalau berlari dan berjalan berarti itu apa namanya? Ya. Makhluk hidup itu apa namanya? Ya. Kan kita berpindah tempat, berjalan dari misalnya dari rumah ke sekolah, kan kita berjalan atau berlari. Itu berarti makhluk hidup apa? Ya. Ciri-cirinya ya dicari di buku makhluk hidup itu apa makhluk hidup. Ditulis di atas makhluk hidup itu ya. Terus di bawahnya ditulisi tetap masih di kotak yang nomor 1 ya. Cara menjaganya ya agar kita bisa tetap bisa berjalan dan berlari dengan baik. Yang kita jaga apa ya? Cara menjaganya bagaimana ya? Terus misalnya
yang dilindungi apanya ya, ditulis makhluk hidup itu apa judulnya, terus kita harus menjaga apa agar tetap bisa senantiasa melakukan hal itu ya. Itu yang nomor 1. Terus gambar kedua ya, itu ada anak terkena cahaya matahari ya. Seperti kalian, kita kalau terkena matahari secara langsung pasti silau ya, langsung silau ya. Terkena cahaya langsung silau. Itu. Terus misalnya contoh lagi, misalnya kita diam terus tiba-tiba nggak tahu digigit nyamuk loh kan, langsung terasa sakit loh kan, langsung kita kaget, langsung kita pukul tempat yang apa, misalnya kaki yang kita digigit nyamuk ya. Seperti itu berarti kita secara spontan itu ya, berarti kita apa, makhluk hidup itu apa ciri-cirinya ya. Terus kalau ada kita diam juga tiba-tiba ada teman-teman ya yang mukul dari belakang ya, kita kaget, "Hei," gitu loh, kita kaget. Berarti makhluk hidup itu ya, apa ciri-cirinya makhluk hidup ya, dilihat di buku juga ada ya. Makhluk hidup apa kalau terkena cahaya matahari silau lah. Karena silau itu, lalu yang harus kita jaga apa nggih? Yang harus kita jaga apanya, agar kita tetap dapat menjaga apa, tetap yang silau tadi apanya ya, yang silau tadi mata, sudah gitu aja ya. Karena silau, kita harus bagaimana cara menjaga kesehatan mata ya, seperti itu. Jadi yang atas ini untuk gambar anak yang silau itu, yang atas ditulis makhluk hidup apa ya, makhluk hidup itu apa ditulis. Terus di bawahnya diberi penjelasan, kita harus senantiasa menjaga mata dengan cara apa saja, ditulis itu ya, yang gambar anak yang matanya silau itu. Lalu halaman 47. Halaman 47 ya. Ini ada yang atas gambarnya satu keluarga sedang berkumpul. Ya, itu berkumpul banyak sekali ya, satu keluarga ya, seperti kita ya, mungkin kalau kan anaknya, kakaknya, adiknya kumpul jadi satu, dari mbahnya, nggih, kakeknya, neneknya, ya, terus pamannya, bibinya kumpul jadi satu kan banyak sekali itu ya, seperti itu gambarnya. Tapi itu menjelaskan itu di situ ada kumpul, ada yang masih kecil, ada yang sampai sudah tua. Berarti di situ apa? Ayo, ya. Ada yang punya anak, ada yang sudah tua. Itu berarti makhluk hidup apa ya? Makhluk hidup apa ciri-cirinya? Berarti di situ dicari di buku. Makhluk hidup itu apa ya? Dari ada yang kecil, ada yang tua ya. Ada yang anak-anak, itu ada yang ayah ibunya. Berarti makhluk hidup itu ciri-cirinya apa, ditulis makhluk hidup itu ya, ditulis seperti itu. Lalu bagaimana caranya makhluk hidup itu apa, terus agar tetap seperti itu kita harus menjaga apa ya, diberi penjelasan agar kita senantiasa. Selanjutnya untuk yang di bawah itu gambar halaman 47 itu yang di bawahnya itu ya, itu satu keluarga sedang berkumpul. Terus apa itu biasanya, kalian sudah
biasanya apa? Menggerakkan ya, ya sudah, menggerakkan tangan ke atas itu menikmati udara segar ya. Menikmati udara segar itu berarti apa? Ciri-ciri makhluk hidup apa? Ayo. Kalau udara itu berarti makhluk hidup, berarti apa? Diciri kan? Kan ini makhluk hidup ya. Sekali lagi, kalau ada udara kita sini ya seperti sekarang gini ya, kita butuh udara. Berarti makhluk hidup itu, nah, terus di atasnya ditulis makhluk hidup itu. Nah, ya, saya tuliskan seperti ini, makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ini itu, setelah itu ditulis ya. Ini seperti ini ditulis, setelah itu ditulis ciri-cirinya apa ya, sesuai gambar ya. Kalau yang terakhir itu kan tadi menghirup udara, itu berarti makhluk hidup itu apa. Lalu cara menjaganya ya, itu kelihatan satu keluarga itu menghirup udara yang segar ya, masih banyak pepohonan ya. Jadi agar kita bisa senantiasa menghirup udara yang segar, caranya bagaimana? Ya, ditulis. Ya. Caranya agar kita menghirup udara yang segar, caranya kita harus seperti apa? Ya. Yang pertama ditulis seperti tadi, ciri-cirinya dulu ya. Semuanya seperti itu yang di atas. Atas ya, setiap kotak ya. Seperti ini contohnya. Ya, makhluk hidup itu ya. Terus ini ditulis, setelah itu ditulis ciri-cirinya, lalu di bawah diberi penjelasan untuk cara-caranya menjaga ya. Seperti itu yang gambar yang bawah tadi terakhir, itu satu keluarga menghirup udara segar. Jadi agar udara kita tetap segar, nggak banyak polusi. Bagaimana caranya kita menjaga? Baik, untuk selanjutnya halaman 48. Itu ada gambar ikan. Ya. Oh iya, sebelumnya itu yang bacaan itu dibaca itu tentang cara bersyukur kepada Tuhan ya. Sekali lagi kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kita makhluk ciptaan Tuhan. Ya, itu dibaca bacaannya ya. Kita harus mengerti tentang cara-cara bersyukur. Kemudian soal selanjutnya itu gambar ikan ya. Kemarin semua sudah pernah latihan berhitung. Sekarang kita praktekkan. Kita tulis jawabannya nanti langsung di gambar itu ya. Terus kita langsung kerjakan di gambar ya, langsung ditulis jawabannya saja di situ ya. Yang pertama yang di atas sendiri ya. Ini 500 ditambah 500. Jadi berapa? 500 tambah 500 sama dengan berapa? Ayo ya, semuanya pasti sudah bisa. Terus di situ yang pertama 4000 ditambah 900 berapa? Ya, sama dengan berapa? Lalu 3100 ditambah 2500 ya, berapa? Lalu 2300 ditambah 1300 ya. Dan yang bagian ekor ini 4000 ditambah 3500, dan yang bawah sendiri siripnya 700 ditambah 700 ya. Kalau sudah bisa boleh langsung jawabannya berapa. Kalau nggak bisa ya pakai cara yang seperti kemarin ya. Caranya ya cuma sebagai cara saja ya, diurutkan, diluruskan ya. Yang 0, oh 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0. Terus 1 misalnya itu 1 tambah 5 berapa? Terus 3 tambah 2 berapa? Gitu saja ya. Langsung ditulis. Begitu ya. Itu sebagai cara saja. Ya.
4.000 misalnya yang bagian ekor ini ya 4.000 ini 4.000 0 tambah 0 ini berapa, lalu 0 tambah 0 berapa, 0 tambah 5 berapa ya, terus 4 tambah 3 berapa ya, langsung ditulis. Itu sebagai cara untuk mempermudah. Misalnya sudah bisa, oh 5 tambah 5 ini, oh iya langsung ditulis saja ya. Tapi kalau masih sulit diurutkan, oh iya, misalnya 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 ya, lu urut sesuai garis ya. 0 tambah 0 di situ kan ada berapa, 4 angka ya, harus sesuai urut 4 angka tersebut ya. Ya, langkah selanjutnya setelah dijumlah ya, ingat dijumlah dulu. Setelah jumlahnya selesai, baru kita halaman 49 ada tugas warnai. Ya, kita mewarna sekarang. Mewarna dengan warna, kan semuanya harus ada punya warna. Nah, ini ada diberi keterangan halaman 49 yang atas. Warnai warna merah bagian tubuh ikan yang penjumlahan lebih dari 5.000. Nah, tadi dicari kira-kira yang lebih dari 5.000 yang tubuh ikan tadi yang mana? Yang lebih dari 5.000 itu harus warna merah. Yang lebih dari 5.000 harus warna merah. Kemudian warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan yang hasil penjumlahannya kurang dari 5.000. Yang kurang dari 5.000 berarti yang di bawahnya 5, yang di bawahnya 5.000. Yang di bawah 5.000 dulu ya. Yang di bawah 5.000 berarti warna kuning. Lalu warnai warna biru untuk yang sama dengan 1.000 ya. Dicari tadi. Oh iya, yang hasilnya pas 1.000 tadi yang mana? Dicari, itu nanti diberi warna biru ya. Yang pas dengan 1.000 hasilnya. Oh, tadi berapa ya? Yang mana ya? Yang pas 1.000 tadi warnanya biru ya. Itu. Lalu sekali lagi, yang lebih dari 5.000 warnanya merah. Yang kurang dari 5.000 warnanya kuning. Yang pas 1.000 warnanya biru. Jadi, oh dicari yang pas dulu, yang 1.000 dulu ya, biar mudah. Yang pas 1.000 warnanya biru. Dicari di tubuh ikan itu yang pas 1.000 mana ya? Oh, itu nanti di warna biru. Lalu untuk hasil yang lainnya, yang warnanya ya, yang warnanya merah itu lebih dari 5.000 dan kuning itu kurang dari 5.000. Loh, Pak, lah kok 1.000 kan kurang dari 5.000? Iya, itu kurang, tapi di sini ada khusus istimewa, istilahnya sendiri. Memang 1.000 kurang dari 5.000, tapi di sini dikhususkan ya, dibedakan. Ini karena hasilnya pas ya. Jadi yang kurang dari 5.000 selain 1.000 itu warnanya kuning ya. Kurang dari 5.000 tapi yang selain 1.000 warnanya kuning. Jadi yang warnanya yang warna biru, yang 1.000 warna biru. Seperti itu warnanya nanti ikannya ya. Ya, lalu yang terakhir ini halaman 49 soalnya ya. Cobalah buat soal penjumlahan dengan bahasamu sendiri. Mintalah untuk menyelesaikan soal tersebut. Ayo, ini diminta kalian membuat soal. Kira-kira bisa apa enggak? Ya, biasanya kan kita mengerjakan soal. Ayo, kalian membuat soal, tapi harus dengan bahasa. Enggak boleh langsung 1 tambah 1 berapa? Loh, enggak boleh. Ya, soalnya soal cerita. Ya, contohnya, contohnya ya, adik diberi uang saku 500, lalu dia mengambil tabungan
ribu. Berapa uang adik sekarang? Berarti berapa tadi ya? Misalnya seperti itu ya. Itu contoh ya. Jadi membuat soal cerita ya. Buat soal cerita sendiri. Itu ya, halaman 49. Sekali lagi contohnya ya. Misalnya uang saku saya dari ibu 4.000, lalu diberi ayah 2.000. Berapa uang saku saya jumlahnya? Nah, berapa kesemuanya gitu ya. Sekali lagi membuat soal cerita seperti itu ya. Ini sekarang kita belajar membuat soal itu yang halaman 49 terakhir. Dan akhirnya kita halaman 50. Lah ini halaman 50. Sekarang aku bisa ya. Ini yang harus kita bisa dari pembelajaran, dari belajar yang kita sebutkan dari awal kemarin ya. Sekarang aku bisa nomor 1 menyebutkan arti penting bersyukur ya. Itu kita harus bisa ya. Kenapa bersyukur itu penting ya? Itu diberi centang, semuanya diberi centang. Kenapa kita harus bisa ya? Harus bisa ya. Kalau belum bisa ya diulangi lagi. Kenapa? Karena di sini nomor 1 sampai 14 itu halaman 50 itu semuanya diberi tanda centang karena kita harus bisa semuanya ya. Nomor 1 menyebutkan arti penting bersyukur. Kenapa kita penting bersyukur? Karena kita makhluk ciptaan Tuhan ya. Kita harus bersyukur. Lalu nomor 2 menyebutkan pentingnya menghargai ciptaan ya. Makhluk ciptaan Tuhan itu banyak sekali ya. Kita harus menghargai makhluk ciptaannya, bukan hanya manusia saja. Makhluk itu banyak sekali. Kita harus senantiasa menjaga, merawat, menghargai ya ciptaan Tuhan ya. Nomor 3 menjelaskan pentingnya berdoa kepada Tuhan ya. Kita penting sekali berdoa kepada Tuhan. Berdoa ya, contoh saja ya. Contoh kalian saja, uang ya, uang minta kepada ayah ibu, bu minta uangnya, pak minta uangnya. Lo kan kita makhluk ciptaan Tuhan, berdoa harus kepada Tuhan karena segala sesuatu itu kehendak Tuhan ya, agar kita bisa menjadi makhluk Tuhan yang baik.